Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Septian dari Program Studi Teknik Geodesi Angkatan 2018 Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Saat ini saya sedang menjalani kuliah kerja nyata atau yang biasa dikenal dengan KKN. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama mengikuti program KKN di Universitas Diponegoro. Saya berkesempatan untuk mengikuti tim 1 KKN Undip yang ditempatkan pada Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, sebelum menentukan program kerja yang akan kami lakukan, kami melakukan survei terlebih dahulu mengenai profil Kelurahan Candi serta melakukan sosialisasi program KKN pada Kelurahan Candi untuk mengetahui potensi dan juga permasalahan pada kelurahan tersebut. Kelurahan Candi merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Candisari yang terletak pada koordinat 110,4 Lintang Utara dan 7,01 Bujur Timur dengan luas kurang lebih 68 hektar. Jumlah penduduk di Kelurahan Candi adalah sebanyak 10.621 jiwa, di mana 5.225 jiwa berjenis kelamin pria dan sisanya berjenis kelamin wanita. Kelurahan Candi memiliki 11 RW dan 68 RT. Lahan di Kelurahan Candi sebagian besar diperuntukkan sebagai pemukiman karena letaknya berada di kawasan perkotaan. Lahan-lahan lainnya juga diperuntukkan sebagai perkantoran dan perdagangan serta jasa. Berangkat dari potensi dan juga permasalahan yang telah kami amati pada Kelurahan Candi, kami memutuskan untuk membuat beberapa program yang dapat membantu mengembangkan potensi pada kelurahan tersebut dan juga meminimalisir permasalahan pada wilayah Kelurahan Candi. Yang pertama adalah pembuatan peta potensi pusat UMKM pada Kelurahan Candi. Yang kedua, pemberantasan jentik nyamuk pada wilayah Kelurahan Candi. Yang ketiga, ada penyuluhan edukasi penyalahan narkoba pada Kelurahan Candi. Yang keempat, ada pemanfaatan tanaman obat keluarga atau TOGA untuk peningkatan imunitas di era pandemi COVID-19 pada Kelurahan Candi. Program ini dimulai dengan menentukan point of interest yang dijadikan sebagai acuan pusat kegiatan yang ada di Kelurahan Candi, yang nantinya akan diteruskan menjadi penggunaan lahan pada Kelurahan Candi. Setelah itu, kami juga memerlukan data jalan-jalan pada Kelurahan Candi beserta dengan klasifikasi jenis jalannya. Jalan yang ideal untuk dibuffer atau dibuat radius adalah jalan protokoler yang besar karena memiliki aksesibilitas yang tinggi. Jika kedua data tersebut sudah didapat, maka langkah selanjutnya adalah menentukan jangkauan dari jalan protokoler dan juga jangkauan dari POI pada Kelurahan Candi, yang nantinya akan dicari perpotongan antara kedua jangkauan tersebut sehingga menghasilkan daerah yang potensial untuk pusat UMKM pada Kelurahan Candi. Program selanjutnya adalah program pemberantasan jentik nyamuk pada wilayah Kelurahan Candi. Program ini didasari pada gerakan pemberantasan jentik nyamuk yang diinisiasi oleh pihak kelurahan dari arahan pihak kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mendukung salah satu Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu Good Health and Well-being. Pemberantasan jentik nyamuk ini dilaksanakan karena padatnya penduduk di Kelurahan Candi yang menyebabkan penularan penyakit menular akan menjadi lebih rawan, ditambah maraknya kasus COVID-19 sebagai penyakit autoimun yang dapat memperparah penyakit menular yang diakibatkan jentik nyamuk itu sendiri. Program ini dimulai dengan sosialisasi pemberantasan jentik nyamuk pada tiap RW di Kelurahan Candi. Setelah itu, anggota PKK yang dikumpulkan melakukan pembagian tugas dan berkeliling ke tiap rumah yang ada di wilayah RW tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan pada tiap rumah, nantinya dari pihak puskesmas menghitung persentase bebas jentik yang ada pada tiap RT. Sehingga jika nantinya ada RT yang mendapatkan nilai bebas jentik yang paling tinggi, akan diberikan apresiasi. Program selanjutnya adalah edukasi penyalahgunaan narkoba. Proker ini didasari dengan maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di seluruh lapisan kalangan di Indonesia. Terlepas dari berbagai faktor khususnya kesehatan mental di era pandemi, program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran kita akan bahaya penyalahgunaan narkoba.
Program ini dilakukan dengan beberapa tahap. Tahapan yang pertama adalah perizinan kepada pihak yang berwenang untuk diadakannya edukasi penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya adalah studi literatur mengenai apa saja yang perlu dibahas pada edukasi tersebut, seperti pengertian, jenis, dampak, faktor penyebab, dan juga hukuman pidana pada penyalahgunaan narkoba. Setelah itu, pembuatan materi dan juga program kerja yang terakhir adalah pemanfaatan tanaman obat tugas dengan kesadaran sebagai bangga sebagai pendiri adalah pelaksanaan pendidikan atau edukasi penyalahgunaan. Program ini didasari pada maraknya kasus COVID-19 varian Omicron yang sudah ada di Indonesia. Turunnya imun menyebabkan faktor utama tertularnya penyakit COVID-19. Oleh karena itu, pemanfaatan tanaman obat keluarga atau toga untuk meningkatkan imun tubuh sangat berpengaruh kepada masyarakat lingkup kecil, terutama yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Program ini dilaksanakan dengan memulai pembibitan 5 jenis tanaman obat, yaitu jahe, serai, kunyit, temu kunci, dan juga kencur. Setelah dilakukan pembibitan, pemeliharaan bibit dilakukan hingga 14 hari sampai tanaman bibit tersebut telah tumbuh setengah dewasa. Selain itu, kami juga membuat poster mengenai pemanfaatan tanaman untuk meningkatkan imun tubuh serta manfaat masing-masing jenis tanaman obat keluarga tersebut. Setelah itu, kami melakukan penyerahan tanaman kepada pihak berwenang untuk dilakukan pemeliharaan dan pemanfaatan lebih lanjut. Nah, dari beberapa program kerja yang kami laksanakan, banyak antusiasme warga yang kami dapatkan, mulai dari keikutsertaan mereka dalam program sampai menerima hasil dari program yang telah kami laksanakan. Adapun tanggapan dari pihak kelurahan selama kami melaksanakan program-program KKN di Kelurahan Candi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kelurahan Mas Tanto. Dari kami tim 1 KKN Undip 2022 sebelumnya telah melaksanakan kegiatan KKN di wilayah Kelurahan Candi. Untuk hal tersebut dari kami ingin meminta kepada Bapak sebuah pesan dan pesan yang bisa disampaikan pada kami untuk bisa kami kembangkan dan jadi bahan evaluasi untuk kami. Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih ya. Saya izin buka masker Pak ya. Baik, Pak. Begini, setiap ada kegiatan KKN di wilayah kami, tentu yang pertama ada rasa bangga, rasa syukur, karena saya yakini keberadaan mahasiswa yang masa di KKN di tempat kami akan memberikan manfaat dan luas-luasan untuk warga kami. Karena kita sekarang hidup di era pandemi COVID, sehingga kehadiran jenengan memang saya dorong, saya harapkan untuk mengingatkan warga kami supaya mereka hidup di era pandemi ini untuk tetap jaga prokes. Makanya saya pesan banget kehadiran jenengan itu nanti benar-benar setelah jenengan pulang kembali ke kampus ada ilmu yang jenengan tinggal untuk warga kami supaya mereka hidup di era pandemi itu dengan sangat enjoy, tidak ada tekanan apapun. Karena kita tahu secara ekonomi mereka sangat tertekan, secara kesehatan juga mereka tertekan. Artinya hidup dalam tanda kutip bebas sebelum pandemi, kemudian mereka hidup di pandemi akan sangat berbeda sekali. Nah, kehadiran mahasiswa KKN terutama di Undip ini yang hari ini penyelenggaraan hadir di tempat kami atas nama pemerintah Kelurahan Candi mewakili warga Kelurahan Candi yang berjumlah kurang 13.000. Terima kasih sekali, luar biasa apresiasi kami untuk tim KKN Undip. Kedepannya titip pesan kepada jajaran Undip untuk selalu menjadikan Kelurahan kami Candi sebagai salah satu titik untuk kegiatan KKN. Sekali lagi karena manfaat yang bisa kami rasakan untuk luar biasa sekali. Saya kira demikian. Oke, Pak. Terima kasih atas kesan dan pesannya. Untuk selanjutnya, mungkin dari kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena diterima. Setelah 6 pekan kami melaksanakan program-program kuliah kerja nyata, kami sadar sepenuhnya bahwa kami tidak melakukan hal-hal besar. Kami tidak berpengaruh banyak kepada masyarakat di sekitar daerah tersebut. Kami hanya menorehkan kebermanfaatan kecil untuk dunia menjadi lebih baik.
Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memiliki kebermanfaatan untuk orang lain. Saya Alvin Septian, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.